Apa sih kesatuan? Yang saya tahu tuh dulu bahwa ketika saya harus memimpin sebuah tim, ya tim saya tuh harus ikut semua apa yang saya katakan. Saya kasih tahu A, ya harus A semua. Dan itu sangat berdampak sampai ke keluarga saya juga. Kebiasaan jadi kantor membuat dia menjadi orang yang susah untuk diajak bicara, menjadi orang yang sangat keras, dan merasa dirinya yang paling benar. Sehingga sulit sekali gitu untuk menciptakan satu kesatuan di dalam rumah. Saya itu pokoknya kalau saya harus bilang A, ya A istri harus ikut. Pokoknya nggak bisa lah menerima masukan dari orang lain. Menurut saya itu hal yang gak bagus, itu hal yang salah. Saya nggak bisa hanya mau didengar saja gitu, tapi saya nggak pernah mau dengar orang lain. Akhirnya saya sadar bahwa di tempat saya bekerja ada teman-teman saya, ada tim saya yang masing-masing orang itu punya peran. Mereka tuh punya bagian-bagian penting juga dalam sebuah pekerjaan yang mungkin saya nggak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Disitulah saya merasa bahwa sebuah kesatuan harus dibangun, sebuah kesetaraan harus dibangun dalam sebuah komunitas. Shalom Jemaat MCC yang terkasih dimanapun berada. Tetap miliki semangat baru setiap hari karena Kristus selalu menyertai dan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Keadaan hari ini tidak pernah merubah firman-Nya dan mengecilkan kuasanya. Firman-Nya penuh otoritas dan Kristus tetap berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Memasuki bulan yang baru ini, MCC kembali menyampaikan sebuah tema yang mengajak dan mendorong kita untuk aktif dan melakukan firman-Nya, yaitu melangkah dalam kesatuan. Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 17, kesatuan menjadi salah satu pokok doa Yesus, baik kesatuan antara Bapa dengan anak-anaknya, setiap orang percaya, maupun kesatuan di antara sesama umatnya. Karena di dalam kesatuan banyak manfaat yang diterima dan banyak kehendak Tuhan dapat terlaksana. Sebagai orang percaya kita diumpamakan sebagai kawanan domba dari Gembala Agung yaitu Yesus Kristus. Salah satu karakteristik domba adalah kekuatan dan perlindungannya terletak dari dua hal, yaitu tetap dalam tuntunan gembalanya dan tetap berada dalam kawanan. Ketika domba-domba mulai mengabaikan suara gembalanya dan keluar dari kawanan, disitulah serigala punya kesempatan menerkamnya. Sebuah gambaran bagi kita betapa pentingnya terus melangkah dalam kesatuan. Karena di dalamnya ada perlindungan, tuntunan Kristus, dan saling memberi rasa aman satu dengan yang lain. Bukan berjalan sendiri-sendiri dan menolak tuntunan Tuhan dan firman-Nya yang membuat kita rentan terhadap serangan lawan, memisahkan diri dari Tuhan dan hidup dalam perpecahan. Ketika melangkah dalam kesatuan, kita bukan hanya berkumpul bersama dalam sebuah gereja, tetapi di dalam kesatuan masing-masing terhubung dan berperan. Sebab kehadiran kita membawa pertolongan bagi orang lain dan kehadiran orang lain juga membawa pertolongan bagi kita. Seperti kesaksian tadi, menjadi contoh yang jelas dalam menjaga kesatuan. Kita juga perlu menjaga sikap dan perkataan, baik di dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Agar kehadiran kita bukan hanya berkesan baik, tetapi mendatangkan kebaikan bagi sesama. Hari-hari ini kita berada dalam keterbatasan untuk bersekutu secara tatap muka. Jika kita mau melangkah dalam kesatuan, mari hisapkan diri dalam home dan ibadah-ibadah online, serta terlibatlah dan berperanlah melalui komunitas di mana saudara berada. Dalam kesatuan minimal kita dapat berdoa sepakat untuk mereka yang hari-hari ini sedang banyak pergumulan atau berada dalam kesesakan. Atau melakukan perbuatan kasih bersama-sama untuk mereka yang sedang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Jadilah dewasa di dalam Kristus. Ayo melangkah dalam kesatuan dan bertekunlah melakukannya. Tetap semangat, tetap bersatu dan melangkah bersama dalam kesatuan. Tuhan Yesus memberkati.